Ini juga bagi teman-teman yang lain yang dia sudah menikah, tapi sudah mulai dilihat ada faktor-faktor itu, cobalah mulai saat ini. Jika orang tuanya masih hidup, hormati kembali orang tua, sayangi orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sebelah kanan saya. Wah, assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Tema kita apa Ji sekarang? Ya, keluarga harmonis. Keluarga harmonis atau keluarga yang tidak harmonis? Maunya yang mana nih? Dua-duanya aja. Dua-duanya. Baiklah, sahabat beriman dimanapun berada. Tema kita kali ini memang nggak jauh dari keluarga ya, hubungan antara suami dan istri dan suami dan anak, seperti itu. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan Ji? Ya, tadi Pak Tung kan bilang temanya keluarga harmonis atau tidak harmonis. Nah. Kayaknya menggeliti yang tidak harmonis nih, karena yang konflik ini nih selalu orang suka gitu loh. Supaya ada penyelesaian gitu. Okay. Kalau harmonis kan biasa-biasa aja lah. Kali ini kita bahas yang membuat ndak harmonis itu yang istrinya atau yang suaminya nih? Dan dua-duanya lah, dua-duanya. Saya punya pengalaman tetangga yang cerita sama saya. Tetangga deket sekali ini ya? Ya, tetangga kan 40 rumah kanan. Gimana tuh Ji? Ceritanya gimana? Jadi menarik nih kayaknya nih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Awal mulanya itu hidupnya itu penuh pertengkaran tentang ekonomi. Tapi lama-kelamaan kok udah nggak bertengkar lagi si suaminya ini gitu loh. Istri marah dia biasa-biasa aja, nggak ada masalah gitu loh. Sampai ini si suami curhat ke saya. Gimana ya katanya, kalau dulu waktu istri ngomel saya tambah ngomel gitu loh, tambah marah. Sekarang istri ngomel saya biarin aja karena ada hiburan tempat lain, ada yang menghibur di tempat lain. Ini maksudnya apa nih? Ya bosen di rumah, pusing ke tempat lain. Nah, ceritanya dia ada wanita idaman lain. Saya bilang, nggak boleh begitu. Itu nanti istilahnya dosa sama menyakiti hati istri kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan mah sama Allah udah pasti kecatet. Coba dia diperbaiki gitu kan. Tapi saya nggak balik-balik lagi ke saya tuh, apakah udah selesai atau enggak, atau masih. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau nggak ketahuan terus? Apakah ini saya nggak tahu ya, apakah dinikahi ataukah cuman main-main aja gitu. Kalau dinikahi gimana gitu loh, apakah itu dosa juga gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebenarnya pernikahan yang dicari oleh semua orang itu keinginannya kan apa namanya, lempeng-lempeng aja. Bahagia, bahagia. Kan bahagia belum tentu di perkawinan. Ngopi aja bahagia. Makan pisang goreng bahagia. Bahagia sesaat ya. Bahagia sesaat. Jadi yang diinginkan seperti itu. Nah, kasus seperti temennya Haji J tadi memang sudah betul. Jadi kalau memang dia punya selingkuhan ya dinasihatin, tidak boleh lah.
walaupun istri tidak tahu itu tetap dolim, tetap dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kenapa kejadian-kejadian tersebut itu terjadi? Ya, kenapa kejadian-kejadian tersebut itu terjadi? Insya Allah, Pemicunya. ya banyak sekali penyebabnya, sangat banyak sekali. Kalau dulunya kan biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Tetapi di dalam kesehariannya bisa saja ini ya, bisa saja satu, si suami istri tadi itu dengan orang tua udah nggak terlalu hormat. Si suami ke orang tua justru. Suami istri dengan Orang tuanya justru ya. terlalu hormat. Umpamanya si istri mulai tidak terlalu hormat dengan orang tua, menyepelekan kalau orang tuanya ada, ya. Atau dulu sebelum menikah si istri itu dengan orang tua itu terlalu berani, melawan lah istilahnya, melawan. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Terlalu menyepelekan kehidupan rumah tangga yang menurut istri atau menurut suami tersebut rumah tangganya aman. Menyepelekan rumah tangganya aman. Menyepelekan itu memang nggak pernah ngomong, tetapi bisa bukan masalah nggak pernah ngomong ya. Sebenarnya dia ngomong, cuma ngomongnya itu bentukannya adalah kesombongan. Kesombongan itu mamanya, istriku di rumah itu dia juga nggak tahu ini. Nah itu kan kesombongan sebenarnya. Atau sekarang itu sudah banyak uang, ya aku mau ini ya udah biarin aja. Nah itu kan kesombongan yang muncul seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pemicu karena apa? Tetap malaikat Atid itu akan mencatat bicara seseorang atau apa yang ada dalam hati seseorang itu akan dicatat, benar-benar dicatat. Sehingga hal-hal tersebut akan menjadi ujian bagi rumah tangga seseorang. Nggak bisa juga dikatakan bahwa kamu salah memilih jodoh, ya nggak bisa. Karena sudah menikah. Yang jelas harus dicari jalan keluarnya. Insya Allah ini dari suatu persoalan yang sehari-hari yang ada di sekitar orang tersebut. Jadi harus dicari persoalannya di mana. Nah kalau umpamanya benar si istri itu, iya ya saya mulai sekarang itu kok nggak terlalu hormat sama orang tua, umpamanya orang tua butuh ini butuh itu, yang dulunya dikasih sekarang enggak. Setelah menikah. Setelah menikah atau menikah tetapi ya setelah menikah tapi setelah menikahnya gitu. Jadi dulu setelah menikah ya tetap ngasih, tapi akhir-akhir ini gitu. Ngerti maksudnya ya? Akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini kok ibunya butuh, bapaknya butuh, dia cuek atau dia nggak mau ini. Padahal penghasilan tetap nggak berkurang. Nggak sebenarnya gitu. Nah seperti itu. Banyak hal yang menjadikan kasus itu. Kemudian juga dari merasa kalau si suami ya merasa kayak tadi di rumah diomelin sama istrinya, bisa suaminya cari hiburan di luar, walaupun itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Bisa ini maksudnya secara manusiawi ya, bukan saya membolehkan loh ya. Bisa ini manusiawi, bukan boleh. Saya nggak pernah membolehkan seperti itu. Jadi intinya adalah si suami mencari kelegaan hati dengan orang lain. Bisa seperti itu. Sehingga dia nanti akan menjadi tameng lah, aku di rumah kamu omelin terus kan gitu. Yang akhirnya salah menyalahkan. Tapi bisa juga si suami itu cuma nggak care sama istrinya sama sekali. Walaupun istrinya nggak memarahi atau nggak menyakiti. Iya, nggak care sama sekali. Jadi si suami bisa aja karena biasanya lengah, kalau punya harta itu lengah. Sehingga dia nggak care bahwa di rumah itu menunggu istrinya yang baik. Menunggu anak-anaknya yang baik. Dia nggak care, nggak pikiran. Sehingga dia bermain apilah di luar. Seperti itu. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya kasus-kasus atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ya biasanya dari titik-titik itu. Nggak akan lebih intinya. Jadi, nah untuk menyelesaikan itu harus diselesaikan bagaimana kembali lagi, karena ujian itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ujian itu tidak ada sebabnya, itu tidak mungkin.
Walaupun dia tidak salah, dilihat dari imannya kan gitu. Kalau imannya bagus ya sama seperti para nabi atau Rasulullah itu kan ujiannya terus. Walaupun perilakunya baik kan diuji terus-terusan. Nah itu kan dilihat dari imannya. Nah kalau manusia biasa ya janganlah bercerita bahwa itu dari imannya. Karena kalau seorang manusia biasa bercerita saya diuji dari iman saya, itu sombong sekali, itu sudah namanya. Tapi rata-rata kalau manusia biasa ya diuji ya dari perilakunya, perbuatan dia setiap hari yang itu dicatat oleh para malaikat, khususnya malaikat atid yang nanti dilaporkan, dan itu menjadi ujian. Membanggakan istrinya, cantiklah ini, istrinya yang selingkuh, umpama, ini hanya umpama. Oh iya, Pak Tung bilang tadi istrinya bisa aja ya. Ya bisa aja. Kalau istrinya dibangga-banggain, selingkuh istrinya. Bisa aja. Ya. Atau dia bangga-banggain istrinya itu di depan istrinya karena biar dia tidak tercium bahwa dia punya wanita idaman lainnya, bisa seperti itu. Memuji ya. Menutupi salahnya. Iya, betul Pak Tung, betul ini. Jadi menutupi salahnya itu. Saya ada cerita juga nih Pak. Oh, gimana cerita? Ini ada cerita ya Pak Ustadz, begini. Ini agak pelik karena teman saya ini juga dia minta pertimbangan saya. Jadi teman saya punya anak wanita ini Pak Ustadz. Kemudian punya anak satu, masih kecil anaknya. Ketahuan suaminya itu main-main dengan perempuan lain gitu. Perempuan lain di luar rumah tangganya. Iyalah, masa di dalam rumah tangga di dalam pembantu. Ini suaminya anaknya teman saya ini ada affair dengan wanita lain gitu di luar gitu Pak Ustadz. Akhirnya ketahuan lah gitu kan. Ketahuan, teman saya ini marah, nggak terima ya. Pokoknya saya minta ini anak saya diceraikan deh gitu. Teman saya itu begitu. Nah, Pak Tung temennya itu anaknya laki perempuan? Perempuan. Wanita anaknya. Merasa di ini. Iya, jadi teman saya itu merasa disakitin gitu anaknya itu. Pas mau kasus ini mau diceraikan itu Pak Ustadz, lah anaknya teman saya ini hamil. Oh, iya. Tapi tetap teman saya itu enggak terima gitu Pak Ustadz, minta dia pokoknya diceraikan. Itu menghadapi kasus seperti ini bagaimana itu sebaiknya itu Pak? Ya kalau memang itu hamil ya nggak boleh berpisah. Oh gitu. Sampai idah ya? Sampai masa idah. Ya. Oh sampai dia melahirkan dan masa idahnya berakhir. Ya seperti itu. Sebenarnya secara Islam seperti itu. Tidak boleh dicerai. Nah kalaupun memang pengennya pisah, monggo-monggo aja. Namanya manusia kan semaunya sendiri. Kalau momennya Islam nggak boleh selingkuh, dia selingkuh, monggo-monggo aja. Yang rasain dia, kan gitu. Ngerasain apa? Enaknya. Nah, kan gitu bener ini. Saya tanya teman saya itu ya, loh, kok bisa jadinya apa itu mertua ya? Iya. Saya bilang kok bisa tuh mantumu itu selingkuh? Katanya lewat ini apa namanya? Facebook. Berteman lewat Facebook. Jadi dia awalnya sih iseng katanya gitu. Tapi nggak ada penyesalan untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Ya itu belum sampai jalan yang benar itu. Jadi harusnya itu tegas. Kalau itu kayaknya susah. Tegas aja. Harusnya gitu kamu jawab. Kamu coba jawab lagi. Kenapa nggak kembali ke jalan benar? Coba. Kayaknya susah itu. Oh, susahnya karena keenaan gitu. Nggak tahu ya. Kan intinya kan ada permasalahan seperti itu. Kemudian teman saya ini pokoknya nggak bisa minta cerai gitu. Ya sih, sebenarnya kalau cerai nggak boleh ya kalau hamilnya. Itu jelas jangan. Ya. Kemudian kalau memang itu dikerjain, monggo. Saya nggak bisa cerita di situ. Kemudian, nah itu tadi kalau memang menantunya temenmu itu main-main dengan Facebook, mamanya dengan ini, dengan itu, main-main. Iya. Sosmed lah ya, sosmed itu. Itu kan dia iseng-iseng aja, iseng-iseng yang dia sendiri ya begitulah tergoda dengan kondisinya.
sehingga dia tidak memunculkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dia tidak memunculkan tanggung jawabnya sebagai menantu yang baik kan. Nah, iseng itulah sebenarnya bisa mengawali. Kenapa? Macam-macam itu alasan iseng itu. Alasan iseng itu macam-macam. Karena apa? Karena imannya si anaknya temenmu itu ya kurang, kemudian egonya anaknya temenmu ya tinggi, kemudian emosional anaknya temenmu ya tinggi, itu bisa menjadikan ketemunya ya laki-laki yang seperti itu. Iya, saya sering juga itu Ustaz, karena penyebabnya karena istri gitu loh, yang menjadi penyebab suami ini seperti demikian tuh yang mendorong untuk salah satunya seperti. Nah, kamu kenal nggak dengan anaknya temenmu itu? Kalau umpamanya egonya tinggi, umpamanya emosionalnya tinggi, diatur agak susah umpamanya. Kalau sepintas saya lihat sih agak baik-baik aja sih Pak Ustadz. Baik-baik aja baik sih. Itu wajahnya baik atau memang perilakunya baik-baik aja sih ya. Karena Patung sepintas ya dekatnya dengan temannya Patung, bukan dengan anaknya. Ya kan nggak pernah ngomong masalah ini, masalah itu, sehingga tidak pernah menjajaki. Jadi kalau hanya dilihat ya nggak bisa. Jadi intinya kalau saya mengamati hampir semua kejadian itu, insya Allah ujian itu diberikan pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin tidak ada. Jadi kalau ada orang, ini anakku ini baik-baik aja, nurut, ini kok dicerai sama suaminya, nggak mungkin. Satu yang dibilang teman saya itu Pak Ustadz, itu salahnya dia, itu kan pilihan dia. Gitu tuh teman-teman saya ngomong itu. Salah anaknya. Iya, disalahin anaknya. Padahal teman saya ini udah nyiapin juga jodoh untuk anaknya. Itu loh, jadi kayak gimana itu? Rasain gitu istilahnya, pilihanmu gitu ya. Ya, jadi kan nggak bisa seperti itu. Makanya kalau tadi saya cerita, berarti anaknya itu egonya tinggi, emosionalnya tinggi, sulit untuk diatur. Nah, itu seperti itu. Makanya insya Allah ya, itu dapatnya suami yang begitu itu. Semaunya sendiri, kan sekufu. Emosinya tinggi, sulit diatur, egonya tinggi. Itu kan semaunya sendiri dia. Nah, ketemu sama suami yang semaunya sendiri kan sekufu itu namanya. Oh, itu yang maksud tadi di awal Ustadz bilang karena istrinya itu kurang baik sama orang tuanya, akibatnya ke situ tuh. Insya Allah seperti itu sebenarnya. Jadi orang itu tidak sadar, orang itu boleh husnudon terhadap orang lain, yaitu orang itu baik, boleh. Tetapi kita kan diminta oleh Allah Ta'ala jujur. Nah, bisa aja salah satunya adalah memang dari orangnya itu sendiri, entah itu dari wanitanya. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi ini juga bagi teman-teman yang lain yang dia sudah menikah, tapi sudah mulai dilihat ada faktor-faktor itu, cobalah mulai saat ini, jika orang tuanya masih hidup, hormati kembali orang tua, sayangi orang tua, sayangi anak-anak yatim, kan begitu ya. Maksudnya memberi sedekah, kemudian banyak lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan baik. Serius tahajud dirajinkan, kemudian duha dirajinkan. Semuanya nggak ada hal yang diminta untuk dunia kecuali untuk akhirat. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Bersyukur atas nikmat, bersyukur atas nikmat, bersyukur atas nikmat. Dari titik itu, mudah-mudahan yang saya ceritakan tadi, menyayangi orang tua, kemudian care dengan orang tua, kemudian memberi sedekah pada yatim piatu, kemudian ibadah diperbanyak, itulah masuk kategori innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Kenapa? Harus dirubah di titik itu. Insya Allah siapa tahu dari titik itu kita berubah, takdirnya yang sebenarnya itu suaminya mau selingkuh malah nggak jadi. Itulah perubahan-perubahan Islami yang harus kita kerjakan. Nah, bagi teman-teman yang lain, ayo kita kerjakan agar keluarga kita itu dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak baik. Jadi mengerjakan sesuatu kebaikan karena Allah Ta'ala. Nah, insya Allah mudah-mudahan itulah yang dinamakan perubahan. Berubah.
Tapi bukan berubah hanya cuma cari ekonomi tok loh ya, enggak. Berubah lebih dekat kepada Allah Ta'ala itu juga ada perubahan. Dan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala seperti itu sebenarnya. Itu tadi Ustaz bilang kan, tapi tetap juga kan meningkatkan kecintaannya kepada suami kan? Oh iya, tetap lah ya. Jangan membanggakan suami. Karena kalau suami itu dibangga-banggain terus juga nanti blong di haremnya. Itu kalau membanggakan suami akibatnya apa Ustaz? Ya suaminya selingkuh bisa aja. Oh gitu. Iya, suaminya selingkuh bisa, kemudian harta yang dulunya gampang sulit bisa, semuanya bisa. Karena membanggakan suami itu kan masuk istilahnya kategori fasik. Itu yang harus dimengerti. Makanya banyak sekali keluarga yang seperti itu ya karena itu. Ada artis suami istri masih muda, yang cewek selingkuh. Karena apa? Karena yang bukan lakinya duitnya kurang. Ya normal manusia loh ya. Kalau duitnya kurang, istrinya selingkuh. Kalau duitnya banyak, suaminya selingkuh. Iya, iya gitu. Ya tuh nggak? Nggak tahu. Jadi kita harus waspada. Bagaimana ujian Allah itu ada di sekitar kita. Semua itu ada di sekitar kita, termasuk teman-teman saat ini barangkali suaminya itu diragukan di luar rumah. Ya, saya hanya mengajak untuk cobalah hormati orang tua, sayangi orang tua, hormati suami, coba berkata-kata yang baik dengan suami walaupun feeling kayaknya suami saya selingkuh nih. Udah pura-pura enggak tahu, hormati suami. Kemudian perbanyak dekat dengan Allah Ta'ala, memberikan harta-hartanya sebagian pada anak yatim, orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan kepada suaminya yang sebenarnya bisa aja selingkuh tapi feeling itu kuat. Mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Amin. Jadi kita harus waspada. Jadi tidak bisa umumnya suami selingkuh, cerai, ya nggak boleh seperti itu. Gitu. Jadi kalau mulut itu mudah seperti itu mulut itu kacau, itu nggak bisa. Harus dicari persoalannya, kemudian dikembalikan pada Allah Ta'ala, biar Allah nanti yang ngatur, kan seperti itu. Jadi kalau bagi suami yang saat ini sedang selingkuh, hormati istri yang di rumah. Jangan bilang, istri saya bawel Ustadz. Enggak, kadang-kadang istri bawel itu karena ya kamunya sendiri yang memang sering merepotkan dia. Kan gitu sih, ya kan? Kecuali kalau istrinya sering merepotkan suaminya, lah ini boleh lah. Boleh suaminya bawel maksudnya, bukan boleh selingkuh. Saya juga tidak menyuruh untuk selingkuh. Boleh suaminya itu bawel agak kencang seperti itu. Gitu Ji. Jadi bagi laki-laki yang memang ingin dekat sama Allah Ta'ala, jangan lakukan hal-hal tersebut ya, jangan lakukan. Karena rusak semuanya, akan rusak semuanya. Akan bingung memilah. Jadi belajar bagi suami-suami yang saat ini lagi selingkuh, tobatlah pada Allah Ta'ala, kembali pada istri, minta maaf. Jadikan hubungan itu baik. Tapi satu lagi, jangan terlalu keras dengan istri. Kalau memang kamu kondisinya emosionalnya tinggi, keras kaku, keras kepala, enggak perlu. Jadi suatu hal yang harus diketahui itu. Jadi hormati istri karena Allah. Bagi istri hormati suami karena Allah. Bagi istri dan suami sayangi orang tua karena Allah. Dan nanti Allah akan memberikan rizki-rizki yang baik. Sama itu nanti akan ketemunya salah satunya dalam Quran. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu, berarti ini yang baik nih. Bagaimana caranya rizki-rizki baik itu diberikan? Yaitu bisa diawali dari innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi berbuat baiklah karena Allah. Jangan berbuat baik biasa. Berbuat baik karena Allah. Bismillah. Nah, mudah-mudahan ini manfaat bagi suami-suami yang sudah terlanjur selingkuh, kembali ke rumah, tobat pada Allah Ta'ala, jangan dilakukan lagi. Begitu sedulur beriman, mudah-mudahan ini manfaat. Kembalilah kita pada Allah Ta'ala agar kehidupan kita baik-baik aja sampai nanti ajal menjemput. Dan mudah-mudahan nanti kalau ajal menjemput, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kita untuk insya Allah bisa diizinkan masuk surga. Allahumma amin.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.